Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Rahmaudina Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu perancangan sistem informasi manajemen berbasis aplikasi Android pada bisnis laundry. Adanya perancangan sistem informasi manajemen berbasis aplikasi Android pada bisnis laundry ini dilatar belakangi oleh yang pertama, yaitu sistem informasi layanan digunakan untuk mendukung bisnis yang terkait dengan layanan, khususnya dalam sistem pemrosesan dan penyimpanan data informasi, perekapan data, dan input informasi, kemudian menampilkan data informasi agar bisnis jasa dapat dioperasikan dengan mudah. Kemudian yang kedua, dengan situasi ini didorong untuk mengintensifkan pengembangan di sektor jasa untuk lebih meningkatkan layanan. Salah satunya pada bidang pelayanan jasa pencucian pakaian. Nah, bisnis ini membutuhkan sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan serta pengelolaan laporan keuangan. Sistem ini dirancang menggunakan MySQL. Berikut adalah kebutuhan sistem informasi pada bisnis laundry, yaitu yang pertama, tidak adanya sebuah sistem informasi yang dapat mengelola data transaksi maupun laporan pada laundry. Kemudian yang kedua, hilangnya nota dikarenakan pencatatan, data masih dilakukan secara manual sehingga berdampak pada lambatnya pencarian data. Kemudian yang ketiga, rekapitulasi pada pelaporan data-data laundry yang memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam merekap sebuah data laporan laundry. Kemudian yang terakhir, ketidaksesuaian antara nota dan pencatatan yang ada. Kemudian analisis pengguna. Nah, pengguna ini biasanya merupakan masyarakat umum yang berusia antara 17 sampai dengan 40 tahun atau yang sering menggunakan jasa layanan laundry maupun yang belum pernah, karena aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan dalam bidang laundry. Berdasarkan karakteristik yang ditampilkan, aplikasi ini diperuntukkan kepada masyarakat umum untuk melakukan orderan laundry, kemudian memilih apa saja layanan yang digunakan, dan bisa menggunakan sesuai dengan petunjuk dalam aplikasi. Yang selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama front-end atau aplikasi Android itu sendiri. Bagian ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pendaftaran, pemesanan layanan, serta pelacakan pesanan. Kemudian yang kedua ada back-end atau servernya. Nah, bagian ini menangani logika bisnis aplikasi dan berinteraksi dengan database MySQL untuk menyimpan dan pengambilan data. Kemudian yang terakhir ada database yang menggunakan MySQL. Ini penyimpanan data yang digunakan untuk penyimpanan informasi menggunakan pengguna, pesanan, layanan, pembayaran, dan yang lainnya. Kemudian di sini terdapat proses utama pada sistem, yaitu yang pertama pendaftaran dan login. Nah, pendaftaran dan login ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama mengisi formulir pendaftaran. Nah, data yang dimasukkan berupa nama, email, nomor telepon, alamat dikirim kepada server. Kemudian penyimpanan data. Server menyimpan data ini tabel menggunakan pengguna pada database MySQL. Kemudian ada verifikasi serta login. Nah, saat pengguna login, kredensial diperiksa terhadap data di MySQL untuk autentikasi. Kemudian ada pemilihan layanan dan pemesanan. Nah, ini yang pertama yaitu pengguna memilih layanan. Opsi layanan yaitu cuci saja, cuci setrika, dry cleaning, dan lain-lain dipilih melalui aplikasi. Kemudian ada detail pesanan. Detail pesanan ini berupa jenis pakaian, jumlah, atau preferensi khusus dimasukkan dan dikirim kepada server. Kemudian ada penyimpanan pesanan. Server menyimpan data pesanan di tabel pesanan dalam database MySQL. Kemudian jadwal pengambilan dan pengantaran. Nah, penjadwalan ini pengguna memilih waktu pengambilan serta pengantaran. Kemudian ada penyimpanan jadwal. Server menyimpan jadwal ini dalam database MySQL terkait dengan pesanan pengguna. Kemudian metode pembayaran. Pada metode pembayaran, pengguna memilih mode pembayaran yaitu ada bisa kartu kredit, transfer bank, kemudian ada juga dompet digital. Nah, proses pembayaran, server memproses pembayaran dan menyimpan status pembayaran dalam tabel transaksi di database MySQL. Kemudian yang terakhir yaitu
pelacakan pesanan. Ada status pesanan. Setiap perubahan status pesanan diambil, dicuci, ataupun dalam perjalanan diperbarui di database MySQL. Kemudian yang berikut ada flowchart pengguna. Nah, konsumen bisa melakukan login atau mendaftar ketika belum mempunyai akun pengguna. Kemudian konsumen bisa memilih button laundry pick up, pesanan, profile, dan help. Jika ingin melakukan orderan, konsumen bisa memilih kapan akan di pick up dan kapan akan dihantar kembali, memilih jenis layanan yang sudah tertera. Kemudian berikutnya ada flowchart admin. Nah, admin bisa melakukan login dan melihat data-data yang harus dicek, master data, master kurir, data pengguna, data transaksi, keuangan, serta bahan baku. Selanjutnya adalah tampilan pengguna pada aplikasi Android, yaitu terdiri dari menu login, daftar pengguna, menu utama, dan juga jenis layanan. Tampilan aplikasi pelayanan jasa berbasis Android ini dibuat agar pengguna lebih mudah dalam memesan karena dalam metode pelayanan harga sudah tertera, kemudian memberikan kenyamanan saat konsumen melakukan pengorderan. Kemudian pada tampilan pengguna di aplikasi Android ini ada juga metode pembayaran di mana konsumen bisa memilih menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Kemudian setelah dilakukannya metode pembayaran, nanti akan ditampilkan konfirmasi pembayaran yang artinya konsumen sudah sukses untuk melakukan orderan. Berikut adalah tampilan admin pada aplikasi Android, yaitu tampilan admin berisi master data, master kurir, data transaksi, data pengguna keuangan, yang dapat mempermudah admin dalam memberikan pelayanan yang baik untuk konsumennya dengan selalu mengecek data-data yang ada. Kemudian, keuntungan menggunakan sistem laundry berbasis aplikasi Android ini yaitu kemudahan akses. Nah, pengguna dapat memesan layanan kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Kemudian yang kedua ada efisiensi waktu, menghemat waktu karena tidak perlu pergi ke tempat laundry. Kemudian ada penjadwalan fleksibel, yaitu penggunaan dapat menyesuaikan waktu pengambilan dan pengantaran sesuai dengan jadwal mereka. Kemudian berikutnya ada layanan terpersonalisasi, yaitu pengguna dapat menyimpan preferensi layanan untuk pengalaman yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada transparansi biaya. Nah, pengguna dapat melihat dan membandingkan biaya sebelum memesan layanan. Nah, conclusion dari sistem ini yaitu dengan pembuatan aplikasi pelayanan jasa berbasis Android 2 mode pengguna, yakni user sebagai pelanggan, kemudian ada admin yakni sebagai pemilik laundry tersebut yang akan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan bisa memenuhi kebutuhan untuk memberikan layanan bisnis laundry yang baik kepada konsumer dibandingkan dengan layanan sebelumnya, serta turut memberikan potensi baru dan mudahnya pelanggan baru untuk mengakses layanan dengan menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan pelayanan jasa laundry. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.